World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia atau yang lebih kita sering ketahui dengan WHO secara resmi mendeklarasikan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Sampai saat ini, sebanyak 113 negara terkena penyebaran virus, dengan 82.000 kasus positif dan 1 juta jiwa meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, kasus positif mencapai 1,5 juta orang dan korban meninggal berjumlah 42.000 jiwa. Selain itu, beralih ke bencana alam di Indonesia, awal 2021 telah terjadi bencana alam yang cukup besar dan memakan banyak korban, meliputi longsor di Sumedang, Jawa Barat, banjir di Kalimantan Selatan, gempa di Sulawesi Barat, banjir dan longsor di Manado, Sulawesi Utara, lalu ada erupsi Gunung Semeru, kebakaran Pertamina Indramayu, dan yang terakhir dan yang paling baru terjadi akhir-akhir ini yaitu banjir bandang di Nusa Tenggara Timur. Ketika bencana terjadi, muncul banyak masalah yang berkaitan dengan kebutuhan fisik manusia, seperti kurangnya makan, air bersih, pakaian, dan lain-lain. Selain masalah kebutuhan fisik, masalah psikologis juga dapat muncul karena perasaan syok dan rasa ketidakberdayaan yang para penyintas telah melihat banyaknya kerusakan yang terjadi akibat bencana. Dampak psikologis bencana terhadap para penyintas dapat dilihat dari gejala yang mereka tunjukkan secara fisik dan psikis. Secara fisik, para penyintas yang mengalami tekanan psikologis mungkin merasa mual, tubuh tegang, sulit tidur, mudah terkejut, dan hilang nafsu makan. Kemudian, secara psikis, mereka dapat memiliki berbagai pikiran negatif, seperti rasa bersalah bahwa bencana ini terjadi karena dirinya, gelisah, merasa tidak berdaya, dan lain-lain. Karena perasaan-perasaan tersebut, para penyintas dapat menjadi lebih sensitif, seperti mudah marah dan mudah merasa kacau, kehilangan semangat, daya konsentrasi, ingatan menurun, dan lain-lain. Hal ini tentu saja dapat berakibat buruk bagi para penyintas, karena di situasi sulit seperti bencana, sebaiknya para penyintas melakukan hal produktif agar kerusakan yang terjadi dapat segera bisa diperbaiki dan masyarakat dapat segera berfungsi kembali. Lalu, bagaimana cara mengurangi dampak psikologis penyintas? Jawabannya adalah buat penyuluhan PFA. Apa sih yang dimaksud dengan PFA? Psychological First Aid atau yang biasa disingkat dengan PFA atau bantuan psikologis awal adalah sebuah intervensi psikologi yang singkat, praktis, dan fleksibel. Berupa pemberian bantuan kepada individu, keluarga, dan masyarakat yang menderita karena baru saja mengalami peristiwa krisis, keadaan darurat, atau bencana. Apa sih tujuan dari PFA? PFA memiliki tujuan yaitu memberikan bantuan untuk mengurangi reaksi stres sebagai dampak dari peristiwa traumatis dan mempercepat proses pemulihan yang dibangun atas dasar konsep resiliensi manusia dan disaster mental health. Siapa saja yang dapat melakukan PFA? Semua orang bisa, asalkan sudah mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan dalam psychological first aid ini? Yang pertama adalah look. Lihat apa yang dibutuhkan, seperti apa yang masih bisa diselamatkan, apa yang masih bisa diamankan, apakah kebutuhan dasar, makanan, air, tidur, dan informasi korban bencana tersebut telah terpenuhi atau belum. Yang kedua adalah listen. Dengarkan keluhannya, dengarkan ceritanya, perasaannya dengan baik dan seksama. Namun ingat, jangan sampai menekan atau bertanya-tanya terlalu jauh. Yang ketiga ada comfort. Berilah rasa nyaman dan bantu agar korban menjadi tenang. Yang keempat ada connect atau link. Bantu menjalani koneksi dengan layanan lain yang diperlukan, seperti kepada tenaga medis, keamanan, logistik, dan lain sebagainya. Yang kelima ada protect, lindungi dari kerugian yang lebih jauh. Yang keenam ada hope, yaitu menanamkan harapan tetapi tidak menjanjikan. Mengapa perlu psychological first aid? Yang pertama, gangguan emosi tidak selalu terlihat seperti halnya cedera fisik, namun sama-sama menyakitkan dan melemahkan dan mempunyai dampak serius. Yang kedua, semua orang yang mengalami bencana pasti terdampak secara emosional. Yang ketiga, reaksi seseorang terhadap peristiwa traumatik dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pemulihan berbeda-beda. Yang keempat, PFA merupakan intervensi singkat yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif stres dan mencegah timbulnya gangguan kesehatan mental yang lebih buruk yang disebabkan oleh situasi krisis, kondisi darurat, dan bencana. Apa sih prinsip dari PFA? Prinsip PFA adalah normal reaction in abnormal condition.